datang di YouTube channel Valeria Yakti. Yuhu. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk mempelajari materi kelas 7 ya. Kemarin kan udah segi 4 nih. Sekarang kita membahas tentang segitiga ya. Segitiga itu ada beberapa macam. Yang pertama itu kalau berdasarkan panjang sisinya. Jadi kalau Kak Valeria punya segitiga A, B, C ya. Nah, itu dikatakan segitiga sembarang kalau semua sisinya nggak sama panjangnya. Kayak misalnya si AB ini panjangnya 9 cm, BC-nya 11 cm, AC-nya 13 cm gitu ya. Nah, kalau segitiga sama kaki itu berarti kedua sisinya tuh ada yang sama. Ini kan ada 3 sisi ya. Kalau sama kaki berarti ada 2 sisi yang sama. Contoh, kalau AB sama BC sama. Misalnya kalau AB-nya 3 cm, berarti BC-nya juga 3 cm ya. Terus atau enggak bisa jadi BC sama dengan AC. Jadi kalau ini misalnya 4 cm, yang ini juga 4 cm ya, kayak gitu. Oke, terus yang satu lagi adalah segitiga sama sisi. Sama sisi itu berarti kalau semua sisinya sama ya. Jadi misalnya AB-nya 2 cm, ya BC 2 cm, AC juga 2 cm gitu ya. Nah, itu kan tadi berdasarkan panjang sisinya, sekarang berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu dikatakan segitiga itu dikatakan lancip kalau ketiga sudutnya itu sudut lancip. Jadi kurang dari 90 derajat ya. Jadi misalnya di sini besarnya 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Nah, itu berarti segitiga lancip ya. Nah, sekarang kalau segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya itu siku-siku sudutnya ya, atau 90 derajat. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, itu ya. Salah satunya siku-siku. Kalau segitiga tumpul berarti salah satu sudutnya tumpul lebih dari 90 derajat ya. Jadi misalnya nih Kak Vale ada gini. Nah, misalnya bentuk segitiganya kayak gini. Ini 100 derajat misalnya. Ini 100 derajat, ini 40 derajat, ini 40 derajat ya. Karena ada 100 derajat yang lebih dari 90 derajat di sini, berarti akan jadi segitiga tumpul ya. Nah, untuk jumlah sudut dalam segitiga ada berapa derajat sih? Ada 180 derajat. Jadi, kalau ketiga sudut ini kita jumlah, ini itu harus jadi 180 ya. Kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dijumlah jadi 180 derajat. Nah, sekarang kita membahas tentang keliling dan luas ya. Kalau keliling itu berarti artinya jumlah seluruh sisinya. Ini Kak Valeria tuliskan A tambah B tambah C, maksudnya apa? Kita lihat dari segitiga yang ini ya. Ini kan ada A, B, C ya sudutnya. Berarti sisi yang ada di depannya si sudut A, ini depannya kan yang ini, itu kita namai sisi A ya. Sisi yang ada di depan sudut B berarti namanya B. Pakai hurufnya huruf kecil, jangan huruf kapital ya. Sisi yang ada di depan sudut C berarti sisi C ya. Jadi artinya di sini keliling itu adalah jumlah dari semua sisi, si A tambah si B tambah si C ya. Oke, sekarang kalau untuk luas, kan kita semua tahu ya kalau luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, atau kalau mau nulisnya kayak gini juga boleh, alas kali tinggi bagi 2, kan sama aja ya. Tapi ini tuh berlaku untuk segitiga yang bisa diketahui tingginya ya. Nah, kalau seandainya segitiganya nggak bisa diketahui tingginya, atau segitiga sembarang gitu, kita pakai luasnya gimana? Pakai yang ini ya. Luas sama dengan akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Itu maksud A, B, C itu berarti sisi segitiganya ya, kayak gini nih. Ini A, B, C ya. Nah, untuk S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling segitiga ya. Ini Kak Valeria akan berikan contoh soalnya ya. Oke Dede, ini Kak Valeria udah tuliskan contoh soalnya ya. Kita baca dulu dari soal yang pertama. Sebuah segitiga sama kaki mempunyai keliling 32 cm dan panjang alasnya 12 cm. Luas segitiga adalah, nah sekarang kita gambar dulu aja nih segitiganya ya. Segitiga di sini. Ya kan bilangnya segitiganya sama kaki ya. Berarti ini kiri kanan sama
ya. Diketahui ada kelilingnya 32 cm, terus alasnya 12 cm. Nah, sekarang kalau kelilingnya 32 cm, di sini 12 cm, berarti dua sisi yang lain berapa dong? Tinggal 32 dikurangi 12, jadi berapa? Jadi 20 ya. Nah, berarti 20 itu untuk sisi yang kiri dan juga yang kanan. Jadi masing-masingnya 20 bagi 2 jadi 10 ya. Berarti ini 10 cm, 10 cm. Kenapa kita harus cari sisi yang lainnya dulu? Karena kita tuh mau mencari luas segitiga, kan? Luas segitiga kan rumusnya apa? Alas kali tinggi bagi 2 ya, atau setengah alas kali tinggi, ya kan? Nah, alasnya kita udah tahu nih, 12. Tapi kan tingginya kita belum tahu. Berarti kita cari pakai Pitagoras ya. Ini siku-siku di sini ya. Kan tingginya kan dari atas, kalau tarik garis lurus ke bawah dan tegak lurus sama alas ya. Oke, sekarang kita cari dulu pakai Pitagoras. Caranya adalah ini kan sisi miringnya. Ini alas, jadi kita fokus ke satu segitiga aja nih. Ini sisi miringnya, ini alasnya, ini tingginya. Nah, untuk mencari tinggi gimana? Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Ya, jadi kalau nyari tinggi sisi miring kurangi alas. Oke. Sisi miringnya 10, berarti 10 kuadrat dikurangi alasnya berapa? 12. Bukan, alasnya bukan 12. 12 itu dari sini ke sini. Berarti setengahnya berapa? 6 ya, dari sini ke sini itu 6 cm. Berarti alasnya 6 kuadrat. Itu ya. Jadinya 100 dikurangi 36 jadinya 64 ya, itu tinggi kuadrat. Berarti tingginya berapa dong? Akar dari 64 jadinya 8 ya, karena akar dari 64. Kita langsung masukin aja ke sini. Tingginya kita ganti jadi 8 per 2 ya, bisa kita bagi, langsung kita bagi aja. Hafalnya mau bagi 8 sama 2, jadi 4, 12 kali 2 berarti 48 cm per segi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Diketahui segitiga sembarang dengan sisinya 8 cm, 6 cm, 4 cm. Tentukan luasnya. Nah, ini kan segitiga sembarang ya, kita nggak tahu tingginya berapa. Berarti kita pakai cara ini aja, yang tadi. Luas sama dengan akar dari S, S min A, S min B, S min C ya. Anggaplah A-nya si 8 ini. Ini A, B-nya 6, C-nya 4 ya. Kalian kalau bertukar-tukar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sekarang berarti kita butuh nyari apanya nih? S-nya ya. S-nya kan setengah dari keliling kan? Berarti kita cari di sini S sama dengan setengah dari keliling, ya kan? Setengah dari berapa ini? 8 tambah 6 tambah 4 ya. 8 tambah 6 tambah 4 jadinya berapa? 18. Setengah dikali 18 jadi 9 cm ya. Nah, kita udah dapat nih S-nya 9 cm. Berarti tinggal kita substitusi ke dalam ini ya. Kita ganti S-nya jadi 9. Di sini kakak kerjain akar dari S-nya diganti 9. 9 dikurangi A-nya 8. 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 4 ya. Oke, lanjut. Akar dari 9 kurangi 8 1, berarti ini kan kali 1 ya. Dikali 9 kurangi 6 3. Dikali 9 kurangi 4 5 ya. Nah, sekarang kamu perhatikan yang dalam akar ini ada yang bisa keluar dari akar nggak? Jadi kamu nggak usah ngaliin dulu nih, nggak usah 9 kayak 3 kali 5, nggak usah. Kalian langsung lihat ada yang bisa keluar dari akar apa enggak angkanya. Jadi yang bisa diakarin ada ya. Ini si 9 kan? 9 kan bisa diakarin ya, jadi 3, berarti 9-nya kita keluarkan dari akar. Jadi 3, sisa di dalam apa nih? 1 kali 3 kali 5, jadinya 15. Nah, 15-nya bisa dijabarkan lagi nggak? Bisa diakarin nggak? Udah nggak bisa ya, karena 15 kan nanti paling jadi 3 kali 5, nggak ada yang bisa diakarin ya. Jadi udah biar sampai sini aja, berarti luasnya 3 akar 15 cm per segi ya. Oke deh, segitu dulu video dari Kak Vale. Kita membahas tentang segitiga ya. Nanti setelah ini Kak Vale akan buatkan contoh soal latihan mengenai segitiga dan segi 4. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah!